Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bulan Ramadan tidak menghalangi kita untuk tetap mencari ilmu, karena ini adalah amal soleh kita yang akan bernilai di hadapan Allah. Anak-anak melihat kehidupan para sahabat, subhanallah dan masya Allah, mereka betul-betul dipenuhi oleh amal soleh. Mari kita bercermin kepada para sahabat. Di antara para sahabat itu anak-anak, tidak semuanya orang dewasa, orang yang sudah pengalaman, orang yang banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan. Ternyata tidak anak-anak. Di antara para sahabat itu ada juga loh yang anak-anak, ada juga yang remaja. Oh, kok bisa? Ya, salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit masuk Islam pada usia 11 tahun anak-anak. Seperti anak-anak kelas 6. Nah, kalau kita bayangkan seperti mereka lah ya, teman-teman kita yang kelas 6. Usianya 11 tahun, masuk Islam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena Zaid memang berasal dari Madinah. Tapi usia yang 11 tahun ini anak-anak yang masih terbilang muda. Bahkan waktu itu ketika masuk Islam mungkin belum genap 11 tahun. Tidak menghalangi Zaid bin Sabit untuk beramal soleh seperti layaknya orang dewasa pada umumnya. Maka pada perang Badar anak-anak, perang Badar adalah perang yang pertama kali pada sejarah Islam. Rasulullah mengizinkan para kaum muslimin untuk ikut berperang dalam perang Badar. Dan Zaid bin Sabit tidak ketinggalan. 11 tahun loh anak-anak. Usia 11 tahun ingin pergi berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy anak-anak. Bayangkan, betul-betul masih anak-anak. Nah, ketika mendapati Zaid daftar ikut berperang bersama Rasulullah, Rasulullah tidak membolehkan karena masih anak-anak. Maka Zaid pulang ke rumah dan lapor kepada ibunya dengan perasaan sedih. Karena apa? Ditolak keinginannya untuk ikut perang bersama Rasulullah. Dan ibunya, anak-anak ibunya Zaid, masya Allah, sama seperti Zaid, sedih hatinya karena apa? Putranya tidak bisa ikut bersama Rasulullah pergi berperang. Betul-betul dua pribadi yang hebat, ibunya dan juga anaknya. Meskipun masih anak-anak, ibunya ingin anaknya beramal soleh bersama Rasulullah. Tapi kemudian Zaid tidak putus asa. Zaid melihat apa yang bisa dia lakukan untuk dia persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Zaid melihat, apa ya yang bisa aku lakukan? Nah, Zaid ternyata punya kepandaian yang tidak banyak dimiliki oleh anak-anak muda pada umumnya atau kaum muslimin. Maka Zaid apa? Bercerita kepada ibunya bahwa dia sudah menghafal 17 surat di dalam Al-Quran. Karena pada waktu itu tahun 2 Hijriah itu baru 17 surat di dalam Al-Quran yang turun. Dan Zaid sudah hafal semuanya dari awal hingga akhir yang terakhir turun. Maka kemudian ibunya melaporkan kepada pamannya untuk kemudian dibawa lagi menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menghafal semua ayat yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, oh bagus itu. Tetapi wahai Zaid, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak percaya kepada orang-orang Yahudi atas
apa yang ia tulis dari surat-suratku. Kurang lebih begitu bicara Rasulullah kepada Zaid. Maka Zaid, pelajarilah bahasa orang-orang Yahudi itu. Zaid sangat senang mendapatkan perintah dari Rasulullah. Meskipun dia tetap tidak dibolehkan ikut berperang, tetapi Zaid diperintah oleh Rasulullah untuk belajar bahasa dan tulisan Yahudi. Zaid semangat sekali, maka pulang kemudian dia belajar bahasa Yahudi, belajar tulisannya, belajar ngomongnya dan sebagainya. Dan subhanallah anak-anak, Masya Allah, betul-betul luar biasa. Dalam waktu 15 hari 2 minggu anak-anak, Zaid dengan kejeniusannya berhasil menguasai bahasa Yahudi, bisa menulisnya, hafal huruf-hurufnya, bisa ngomongnya, hanya dalam waktu 2 minggu. Maka sejak itu Zaidlah yang menuliskan surat-surat Rasulullah kalau mau dikirimkan kepada orang-orang Yahudi. Dan kalau ada surat balasan dari Yahudi, maka Zaidlah yang membacakan untuk Rasulullah. Zaid sangat senang mendapatkan perintah itu, dan hasilnya memang luar biasa. Inilah pelajarannya anak-anak. Apa yang bisa kita petik dari kisah Zaid? Bahwa kita setiap muslim itu diharuskan, dianjurkan oleh Rasulullah melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk beramal soleh. Dan setelah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Bagaimana kerja kerasnya Zaid dalam waktu 2 minggu 15 hari menguasai bahasa Yahudi, tulisannya dan juga omongannya. Itu bukan sederhana anak-anak, bukan kerja ringan, tapi kerja keras yang luar biasa. Meskipun itu ditunjang dengan kejeniusannya. Tapi alhamdulillah, dengan kerja keras Allah memberikan hasilnya seperti yang diinginkan. Zaid menguasai bahasa Yahudi dan Rasulullah puas dengan apa yang dilakukan oleh Zaid. Itulah anak-anak yang bisa kita contoh dari para sahabat. Pelajaran yang sangat luar biasa. Ayo anak-anak, mumpung kita Ramadan banyak waktu di rumah, ada fasilitas, mari kita gunakan untuk belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan kerja keras seperti Zaid yang usianya 11 tahun tapi sudah ingin pergi berperang, tapi sudah mampu menguasai bahasa Yahudi dan menjadi juru tulisnya dan juru terjemahnya Rasulullah tentang bahasa Yahudi. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan kepada anak-anak. Semoga menjadi pelajaran yang berharga dan bisa diamalkan oleh anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.